Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk 1 minggu ini saya tidak bisa masuk ke kelas secara langsung karena berbarengan dengan ANBK kelas 11 ya. Jadi mungkin teman-teman juga uh, ikut serta juga yang terpilih menjadi peserta ANBK. Maka dari itu saya memberikan materi via video supaya teman-teman yang ikut ANBK pun bisa menyusul mengerjakannya. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akan pertama kali mengenal apa itu broadcast gitu ya. Nanti teman-teman sambil siapkan dulu slide-nya. Ya, jadi broadcast itu gambarannya seperti yang saya sampaikan minggu kemarin itu adalah keterangan waktu. Eh, kita mengirimkan pesan pertanda keterangan waktu. Misalkan ketika suatu tombol saya pencet, dia akan mengirimkan keterangan bahwa itu mulai, mengirimkan pesan mulai ke semuanya. Nah, nanti seketika tombol diklik mengirimkan pesan mulai, kita bisa mengatur keterangan waktu yang lain, yaitu ketika menerima pesan mulai, maka apa yang dilakukan. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai broadcast. Secara simpel dulu, itu adalah beri keterangan waktu, kapan tampil, kapan sembunyi. Sorry, agak bindeng ya, suara saya agak karena flu. Nah, jadi kita akan memberi keterangan ketika suatu pesan itu terkirim, maka ada beberapa yang show, ada yang beberapa hidden. Nah, mungkin bingung ya. Nah, kita akan langsung praktek aja. Jadi kita akan belajar bikin bumper permainan dulu atau intro permainan dulu. Kita belum masuk ke permainannya, kita baru belajar tentang intronya. Jadi nanti yang saya praktekkan ini adalah saya akan menampilkan sebuah intro game yang dimana ketika bendera aja diklik, maka pertama hilang dulu semua, hanya muncul background awal. Kemudian habis itu muncul tulisan judul gamenya, kemudian muncul tombol gamenya. Nah, ketika tombol itu diklik, maka semuanya akan hilang lagi, kemudian backdropnya akan berubah menjadi backdrop yang berikutnya. Nah, sampai situ dulu. Jadi kita akan belajar mengenai setting hit sama show dulu menggunakan broadcast. Ya, pastikan kalian pahami dulu benar-benar tentang ini. Apabila belum paham bisa diulangi lagi videonya, atau misalnya pepet banget belum paham juga bisa WA saya. Tapi saya rasa harusnya dengan mengulang video, saya rasa pasti bisa untuk memahaminya, karena hari ini masih simpel prakteknya. Oke, saya akan masuk ke komputer saya dulu. Ya, kita silakan, kalian silakan masuk ke screen masing-masing, baik online maupun offline. Di sini saya menggunakan online ya, jadi tampilan seperti ini. Jangan lupa login dulu bagi yang online, pastikan akunnya sudah masuk. Kemudian kita akan bikin, nah tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti hasil jadinya ya ini ya. Oke, sudah dilihat di sini nanti ya. Ketika benda diklik, akan muncul. Oke, jadi kan backdropnya kan bukan itu, tapi ketika bendera aja diklik maka akan berubah backdropnya ini, kemudian muncul logo ininya, logo permainannya, sama muncul tombol hijaunya. Nah, ketika tombol hijau nanti diklik, nah semua akan hilang. Di sini nanti tujuan selanjutnya kita bikin gamenya di sini, tapi kita baru sampai pindah backdropnya dulu, belum masuk ke gamenya. Oke ya, jadi supaya paham kalian masuk ke slide-nya, kita akan coba. Oke, jadi nanti kita membutuhkan 2 spread, yaitu tombol hijau sama tombol ini ya, tombol play sama tombol ininya. Kalau teman-teman menggunakan HP, gunakan yang bawaan aja nggak apa-apa, nggak harus seperti ini ya. Yang intinya kalian mengikuti langkah-langkahnya saja. Ya, selama langkah-langkah kalian benar, nggak apa-apa. Ya, jadi pakai apapun yang kalian gunakan, nggak harus seperti yang saya pakai ini. Jadi seadanya di HP kalian bagi yang pakai HP. Tapi yang pakai laptop kalian bisa mencari bahan gambarnya. Kemudian kita juga butuh backdrop, ada 2. Ya, jadi ini tadi yang di permainannya, ini yang di gamenya. Oke, saya akan hapus dulu aja semua supaya nanti kita bisa bikin dari awal ya. Oke, ini kosong ya, kosong semua. Oke, yang pertama kita lakukan adalah persiapkan dulu gamenya, bahan-bahannya. Oke, kita masuk Google aja, cari di Google aja ya bahan-bahannya ya. Kalian pakai laptop harus melakukan ini, tapi kalau yang HP gunakan yang seadanya saja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah kita pilih image. Nah, di sini
kita akan menyiapkan backdropnya dulu. Kita cari aja backdrop game. Backdrop game. Nah, pilih terserah mana teman-teman, bebas pilih dua. Misalkan saya pakai yang ini ya. Nih, saya pakai yang ini. Jangan lupa, jangan langsung di save image as teman-teman, tapi open image new tab dulu. Supaya apa? Supaya ukuran gambarnya sesuai dengan yang benar. Baru di save image. Kita siapkan dulu, misalkan bikin game. Nah, ini BG1 kita namanya itu ya. Kemudian kita siapkan lagi background yang kedua. Background yang kedua mana ya? Nah, background yang kedua ini. Jangan lupa open image new tab dulu, baru save image as. Oke, kasih nama BG2. Oke, kita sudah punya dua bahan, BG1 dan BG2. Oke, itu untuk backgroundnya. Sekarang untuk spreadnya yang kita butuhkan pertama adalah logo game. Nah, logo game di sini kita cari yang transparan. Caranya adalah klik tool. Kemudian untuk bagian color atau warna kita ganti yang transparan. Nah, nanti muncul beberapa pilihan seperti ini. Oke, misalkan saya pakai ini aja. Nanti kalau teman-teman bikin sendiri juga boleh. Ini kita pakai yang ada dulu. Nah, ini nanti ada bintik-bintiknya seperti ini, artinya transparan. Kita open image tab dulu. Baru kita save. Nah, ini kita kasih nama logo G, logo kita aja, logo 1. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita siapkan tombol mulai. Sama seperti tadi kita butuh yang transparan, maka kita pilih tool, kemudian color bikin transparan. Oke, misalkan kita pakai tombol start yang ini ya. Oke, open image new tab. Oh, bagus yang ini sebentar. Transparan ya? Oh, saya nggak transparan. Udah pakai yang ini aja. Klik kanan, save image as. Tombol start. Oke. 4 bahan kita sudah punya. Sekarang kita masuk spread. Pertama kita akan memasukkan backdropnya dulu. Pilih yang paling atas, upload. Kita cari tempat kita tadi mana? Oh, salah. Tadi saya taruh di nih game ya. Oke, dua backdrop akan saya masukkan. Oke, kita sudah punya BG1 sama BG2 ya. Nah, di sini kurang besar ya teman-teman. Kita bisa besarkan secara manual. Caranya adalah klik convert to vector. Nanti kita klik gambar sini, kita bisa besarkan. Seberapa? Kita lihat di sini kecilkan. Nah, ini sudah full ya. Sudah memenuhi layarnya. Oke, sekarang yang satunya juga convert to vector. Oke, kita sudah punya dua background ya. Ini sama ini. Oke, sekarang kita masuk ke spreadnya. Spreadnya juga kita upload. Ini sama ini. Oke, kita tata dulu posisinya. Kita taruh scale-nya. Oh, kekecilan. Kita taruh scale. Ini bebas ya teman-teman. Nanti ya harus sama punya saya ya. Ini logo 1 juga kita taruh posisinya. Oh, taruh besar. Kita kecilkan aja. Nah, lihat jelima segini, tombol startnya ini, dan tombol startnya di sini. Maaf, mau tas 90 aja biar besar. Oke, tombol startnya di sini, tombol startnya di sini. Nah, udah ya. Maaf. Ya, tadi kita untuk backdrop. Untuk backdrop kita ada dua ya, ini sama ini. Nah, saya pengennya yang logo BG1 ini jadi di awal, kemudian ketika tombol start dipencet, maka dia akan pindah ke BG2 ini. Oke, sekarang kita ke BG1 dulu. Kita masuk ke image ya. Screennya logo 1 sama tombol start.
Oke, logikanya gini. Saat pertama kali nanti bendera hijau diklik, ketika ini diklik, maka ini hilang dulu semua. Backdropnya ke sini. Oke, nanti kalau sudah dipencet tombol start, baru ini langsung semua pindah ke backdrop selanjutnya. Oke, caranya adalah yang pertama bagian logo dulu ya, kita kerjain bagian logo dulu. Event, ketika bendera hijau diklik, saya besarkan dulu. Kita sembunyikan dulu. Pilih yang look, kemudian pilih yang hid. Oke, coba cek ya. Nah, udah hilang ya. Selain itu, yang ini juga startnya sama. Ketika bendera hijau diklik, maka untuk look kita juga hit semua. Nah, sama backdropnya, bagian look kita pilih backdrop. Ketika bendera hijau diklik, ini bebas ya. Mau untuk backgroundnya mau pakai yang di tombol atau mau di logo bebas. Ketika bendera diklik, saya pengen backgroundnya adalah BG1, maka switch backdrop BG1. Oke, jadi tadi kita sembunyikan dulu. Ini when bendera hijau diklik maka sembunyi. Ini juga ketika bendera hijau diklik maka dia akan sembunyi. Nah, coba kita jalankan. Ya, hilang semua. Dan backgroundnya sudah BG1 ya. Oke, sekarang saya pengen ada bumpernya. Si logo tiba-tiba muncul. Oke, di bawahnya bendera hijau diklik tadi, saya tambahkan event. Control. Wait 1 second. Dia akan tampil lagi. Show. Jadi ketika bendera hijau diklik, dia akan sembunyikan dulu. Setelah 1 detik dia akan tampil. Nah, untuk tombol startnya supaya nggak bareng, kontrolnya kita bikin wait 2 second. Supaya ada sedikit beda ya. Nanti kan mau kembangkan boleh mau tampil seperti ini, bumpernya gimana terserah. Kita pilih show. Coba kita lihat. Tampil. Nah, seperti itu. Jadi kita nyamain hit sama show dulu ya. Belum pakai motion dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Oke, selanjutnya adalah ketika tombol ini diklik, start diklik ya, ini diklik, maka akan mengirimkan pesan untuk memulai. Nah, atau di bagian event itu bawahnya when space itu ada when di spread click. Ya. Jadi ketika spread ini diklik, maka yang terjadi adalah dia akan mengirimkan pesan mulai. Di mana? Sama di bagian event juga. Itu ada namanya broadcast message. Yang broadcast message ini ya. Nah, ini message 1. Ini kita ganti new message, kita kasih keterangan mulai. Ini bebas mau start mau apa terserah. Yang penting teman-teman paham. Oke, ketika tombol ini diklik, maka apa yang terjadi? Dia mengirimkan pesan mulai. Nah, siapa yang menerima pesan? Yang menerima pesan ya ini spreadnya, ini menerima. Oke, kita masuk ke logo ini dulu aja, logo judulnya. Berarti ketika bendera hijau diklik, itu pertama disembunyikan, kemudian tampil. Yang klik juga ketika bendera hijau diklik, maka dia sembunyikan, setelah 2 detik tampil. Dan ketika diklik, maka dia mengirim pesan mulai. Nah, ketika ini ke tombol ke logo game ya. Ketika pakai when ini ya. Ketika menerima pesan mulai, maka kita sembunyikan lagi. Karena kita pengen main ke permainannya, maka kita hit lagi. Nah, ketika menerima pesan mulai, maka yang di depan sembunyikan. Yang broadcast juga, yang tombol juga. Ketika menerima event, ketika menerima vendors. Ini ketika ini ya, ketika menerima mulai, maka yang terjadi adalah kita sembunyikan lagi. Kita hit lagi dan change backdrop ke BG2. Oke, bisa dipahami? Jadi ketika diklik, maka dia mengirimkan pesan mulai. Nah, di bawahnya, ketika menerima pesan mulai, apa yang terjadi? Kita sembunyikan tombolnya dan backgroundnya kita ubah menjadi BG2. Kalau yang di logo, ketika menerima pesan head,
ketika menerima pesan mulai, maka kita hit. Kita jalankan ya. Muncul. Nah, ketika diklik, nah, maka dia akan pindah ke tempat yang lain dan semuanya disembunyikan. Oke, sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan dicoba dulu ya teman-teman. Apabila nanti ada kesusahan, diulangi lagi video sampai paham. Kalau betul-betul nggak paham, bisa WA saya nanti. Oke ya, tapi dicoba dulu semaksimal mungkin ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Selamat mencoba semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti selesai dicoba, kalian boleh kirimkan ke Classroom ya, dalam bentuk video saja. Kayak biasanya, boleh di video layarnya pakai HP gini, di video gini boleh, atau yang pakai HP boleh di screen capture video ya. Gitu ya teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Saya harap minggu depan kita bisa praktek bersama. Oh, minggu depan dipakai Universitaria, jadi kita nggak akan materi lagi. Nanti kita bisa pakai video lagi untuk materi minggu depannya ya. Ini akan saya buatkan video berikutnya. Oke, berarti saya dicoba, batas pengumpulannya 1 minggu. Minggu depan akan ada materi baru lagi. Apabila ada kesulitan, boleh tanyakan saya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bye.